Jumpa lagi di Opini Budiman. Tiga ketua umum partai politik, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional bertemu dan bersepakat membangun koalisi, namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Pertemuan itu berlangsung Kamis 12 Mei 2022. Istilah koalisi yang sering disebut-sebut oleh elit partai politik maupun pengamat sebetulnya nggak ada rujukannya dalam teks konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Entah apa yang dimaksud dengan sebuah koalisi. Dalam konstitusi hanya diatur bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Apakah rumusan soal gabungan partai politik ini kemudian ditafsirkan sebagai sebuah koalisi? Ya, biarlah itu kalangan elit politik yang kemudian menafsirkannya sendiri. Pertemuan tiga ketua partai politik itu menarik karena memang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto adalah Menteri Koordinator Perekonomian di era Kabinet Presiden Jokowi. Begitu juga Suharto Manoarfa sebagai Kepala Bappenas dan Ketua Umum P3 adalah juga Menteri di Kabinet Jokowi. Apakah Koalisi Indonesia Bersatu akan menjadi koalisi dalam koalisi? Memang ada tokoh di luar pemerintahan yaitu Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dia adalah berada di luar pemerintahan. Tapi yang menarik juga sebetulnya adalah baik Airlangga Hartarto, baik Zulkifli Hasan adalah elit-elit partai politik yang pernah menyuarakan penundaan pemilu 2024. Meskipun dengan konstruksi menyampaikan aspirasi dari bawah. Airlangga menyampaikan aspirasi petani sawit yang menginginkan pemilu ditunda dan Zulkifli juga mengatakan bahwa mendengar aspirasi dari pengusaha yang menginginkan pemilu itu ditunda dan mereka sekarang ditambah dengan P3 bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Pemilu 2024 ini menggunakan dasar pemilu 2019 dalam konteks untuk pencalonan presiden. Ini memang anomali dalam sistem politik di Indonesia, sebuah tiket yang pernah dipakai di pemilu 2019 kemudian dipakai lagi di pemilu 2024. Ini adalah kejanggalan sebenarnya dalam sistem politik di Indonesia. Itulah urusan-urusan dari elit politik. Mengacu pada data pemilu 2019, Koalisi Indonesia Bersatu itu mempunyai 25,7% suara. Ya. Artinya tiga partai politik ini sudah bisa untuk menjadi dan mencalonkan siapa presiden maupun calon presiden. Inilah poros Golkar yang dibangun untuk mengajukan siapa capres dan kemudian siapa cawapres. Masalahnya adalah siapa capres yang akan diajukan. Kalau merefer kepada Munas Golkar kekeh akan mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Apakah kemudian positioning Airlangga Hartarto sebagai calon presiden versi Partai Golkar sudah bisa diterima oleh PAN dan kemudian oleh P3? Ya nanti akan dilihat bagaimana perkembangannya. Kemudian siapa yang kemudian akan menjadi calon wakil presiden. Masalah yang harus dihadapi oleh Airlangga Hartarto adalah elektabilitasnya yang belum bisa tembus ke tiga besar. Tiga besar capres versi lembaga survei masih didominasi oleh nama Prabowo Subianto, masih didominasi oleh nama Ganjar Pranowo, dan kemudian Anies Baswedan. Elektabilitas Airlangga masih harus terus dikejar dan kemudian dikejar. Namun menjadi hak setiap parpol untuk membangun kerjasama politik untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Menjadi hak tiga partai politik pula untuk membangun komunikasi politik dengan siapapun. Karena undang-undang memang mengharuskan ada partai politik dan gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan calon presiden adalah mereka yang mempunyai 20% kursi DPR dan 25% perolehan suara nasional. Dengan syarat itu memang hanya PDI Perjuangan yang punya tiket sendiri untuk mencalonkan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presidennya. Namun siapa yang diajukan oleh PDIP masih sangat tergantung kepada hak veto atau hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Yang terjadi sekarang ini adalah saling mendelegitimasi antar kader-kader PDI Perjuangan itu sendiri.
seperti terjadi perang dingin antara Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan. Kedua tokoh itu dan kemudian para pendukungnya sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket PDI Perjuangan. Tapi kondisi-kondisi saling kritik, saling serang ini sebetulnya tidak akan menguntungkan bagi PDI Perjuangan dalam konteks politik yang lebih besar. Sejarah politik Indonesia mengatakan bahwa kadang-kadang politik itu tidak pernah bisa diduga. Pengajuan capres, pengajuan cawapres, kadang-kadang ada unsur-unsur yang tidak bisa terekam oleh lembaga-lembaga survei. Sejarah menunjukkan kemunculan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Jokowi tidak terekam sama sekali dalam lembaga-lembaga survei. Itu terjadi dalam menit-menit terakhir, sehingga yang terjadi adalah bukan hanya pasangan yang diajukan sejak awal, tapi kadang-kadang ada perkawinan paksa dalam politik untuk mengajukan siapa capres dan kemudian siapa cawapres. Juga tidak pernah diduga ketika kemudian Presiden Jokowi merekrut Prabowo Subianto, rivalnya dalam kontestasi presiden, menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian juga dilengkapi dengan rival sebagai calon wakil presiden, Sandiaga Uno direkrut sebagai Menteri Pariwisata. Politik Indonesia kadang tidak pernah linier, terlalu banyak tikungan, terlalu banyak jebakan, dan kadang-kadang muncul kejutan-kejutan. Bahkan seorang politisi senior secara berkelakar mengatakan, jangan-jangan pasangan yang akan maju adalah pasangan Prabowo Subianto, Joko Widodo sebagai capres, cawapres 2024. Dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi selain kepentingan itu sendiri. Jangan pernah juga kemudian terpukau dengan janji-janji kampanye dan citra-citra politik yang dibangun, karena itu adalah panggung-panggung depan. Karena panggung belakang kita tidak pernah tahu. Bisa saja yang muncul adalah pasangan Prabowo Jokowi. Bisa saja yang muncul kemudian pasangan Prabowo Ganjar Pranowo. Bisa juga yang muncul pasangan Prabowo Puan Maharani. Bisa saja yang muncul adalah Ganjar Pranowo Anies Baswedan. Atau bisa juga muncul Anies Baswedan Ganjar Pranowo. Apapun bisa terjadi dalam politik Indonesia. Ada suara rakyat, ada suara partai politik. Mungkin akan mudah mendapatkan tiket-tiket dari partai politik. Tetapi siapa yang akan bisa meraih kepentingan, meraih suara dari pemilih yang mayoritas adalah generasi Y dan Z, itulah yang harus jadi pertimbangan utama. Siapa saja yang bisa meraih suara dan meraih hati generasi Y dan Z, mereka lah yang banyak berpotensi untuk menjadi pemimpin Indonesia 2004 dan 2029. Sama-sama kita jaga akal sehat, sama-sama kita kawal pemilu sampai 14 Februari 2024.